perkataan itu bikin saya marah sekali. Lalu tiba-tiba ada hal yang bikin jadi trigger buat saya untuk terus-terusan bertanya. Jadi pada saat itu mantan suami saya bilang kalau saya tahu orangnya saya bisa kaget. Saya kenal orangnya, kenal, kamu kenal baik. Terus dia potong omongan lalu dia bicara, doain aja Bu, insya Allah calon pendamping aku ini bisa jadi panutan untuk anak-anak dan aku untuk menjadi muslim yang lebih baik. Tapi saya penasaran, saya tanya, siapa perempuan itu? Tiba-tiba dia menyebut satu nama itu. Jujur, saya nahan nafas beberapa detik. Saya diam. Ini yang mana? Nama itu, nama yang benar-benar tidak pernah terfikirkan sama saya untuk menjadi mama sambung anak-anak saya. Jadi mungkin akan ada cerita yang nantinya saya ceritakan, ini malah lebih kaget lagi. Saya bersama dia itu saya betul-betul bangga sebetulnya, karena saya banyak belajar juga kehidupan. Dari yang ibarat kata saya mau makan apa aja, beli apa aja tuh tinggal tunjuk, sampai saya harus makan mie instan 1 dibagi 3 tuh sudah saya jalanin. Bersama dia? Bersama dia. Gitu. Jadi, dan tidak pernah saya bocorkan ke siapapun. Ya. Baru kali ini saya bicara. Kenapa? Karena pada saat itu beliau adalah suami saya, dan sebagai istri saya harus nutupin aib keluarga, bukan? Iya. Saya punya 3 anak. Mungkin lu juga tahu kok, gue nggak pakai neni. Bahkan gue nggak pakai ART. Ya, semua gue kerjakan. Saya setiap hari bangun jam 4 pagi. Saya nyapu, ngepel segala macam. Bahkan ketika saya usia kandungan 8 bulan, dokter kandungan saya bilang, jangan terlalu capek Mbak Mawar. 2 anak saya itu lahir belum waktunya, karena saya udah keburu pembukaan, pendarahan. Saya harus jemur baju, naik-naik ke atas. Saya nggak pernah ceritakan yang seperti itu, karena menjadi ibu rumah tangga dan menjalani kehidupan seperti ini adalah pilihan saya. Saya tidak pernah mempertanyakan berapa dia punya harta, apa nanti saya ketika nanti makan, ketika nanti sudah menikah saya dikasih makan apa, enggak. Karena saya percaya, yang namanya pernikahan itu kan ibadah, membuka pintu rezeki. Saya percaya itu, percaya banget. Saya pernah ada di titik dengan dia itu, pernah ada di titik yang sangat susah. Jadi kadang-kadang suka agak-agak hemat aja gitu. Saya sekarang bisa punya beberapa koleksi tas kayak gitu, itu murni saya beli sendiri. Nggak apa-apa walaupun saya beli pakai duit saya sendiri, kan saya orang-orang nggak perlu tahu. Kalau saya bilang sama orang-orang bahwa loh itu tas gue beli sendiri loh, pada saat itu suami saya kan akan malu. Itu saya sangat menjaga harkat dan martabat mantan suami saya. Yang saya suka dari dia yang dulu, yang waktu dia belum memiliki banyak harta, kasarnya gitu ya, mantan suami saya itu adalah orang yang cukup sangat penyayang. Kemanapun saya pergi dia selalu nganterin. Saya tidak pernah sekalipun pergi keluar rumah tanpa izin suami. Jadi ini juga sekaligus bisa nepis pemberitaan yang katanya saya jarang pulang. Boleh ditanyakan kepada yang bersangkutan kapan saya pergi keluar rumah tanpa izin dia. Ini kembali lagi ke awal babysitter masuk bekerja di rumah Mawar itu dapatnya dari mana? Dari mantan suami. Mantan suami saya bilang tukang cukurnya dia yang langganan dia itu punya tetangga, anak umur 22 tahun ingin kerja apa aja yang penting nggak di kampungnya. Saya pikir, dan saya pun ngobrol loh, dikasih nomornya, saya ngobrol sama anaknya. Saya bilang punya pengalaman kerja apa? Belum, cuma jaga resto ya, kalau nggak salah jaga resto apa jaga toko gitu kata dia pada saat itu. Saya nggak masalah. Buat saya memilih pekerja itu adalah orang yang mau belajar, bukan yang penuh pengalaman tapi nggak mau ngedenger. Jadi yang penting kamu nggak males aja, kasarnya gitu ya. Jadi akhirnya kita deal dengan gaji dia segitu. Dia datang pada saat itu dia ngomong sama saya, Bu boleh gak ibu saya ikut bekerja? Karena ada 2 orang, saya alokasikan begini. Ya udah, dibagi aja. Mamahnya Teteh itu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Teteh menjaga anak. Menjaga anak di sini bukan artiannya menidurkan, hal-hal penting. Saya itu masih mandiin anak saya kok walaupun ada babysitter. Ya, masih suapin anak saya, masih masaknya anak-anak itu pasti saya. Anak-anak saya bukan anak-anak yang suka jajan. Jadi
Sebelum saya pergi ke kantor, saya pasti sudah siapkan makanan anak-anak. Pasti. Itu sudah saya kotak-kotakin biasanya. Bahkan sering saya share di Instagram saya. Jadi kasarnya saya cuma minta ditemenin main aja. Jangan sampai anak saya kan, anak zaman sekarang mah kadang-kadang lebih canggih dari kita. Ngebuka ini source-nya asal aja, tiba-tiba muncul konten dewasa atau apa. Jadi maksud saya tuh diliatin gitu. Tapi nggak 1-2 kali saya menemukan anak saya, kan ada history. Dari situ kan ada history. Saya kaget, kok anak saya bisa nonton ini? Kok kaget? Anak saya kan nanya, Bu, itu apa? Itu apa? Gitu. Saya kaget. Loh, Teteh ngapain kerjanya? Itu nggak 1 kali 2 kali. Anak saya nomor 3, hidungnya kemasukan mote itu apa ya? Yang dari plastik bola kecil kayak kecil-kecil. Kalung. Itu kayaknya putus kalungnya. Pental. Masuk ke dalam hidung kok, masuk. Fotonya saya masih ada. Itu anaknya jerit-jerit gini-gini terus gitu. Terus saya bilang, "Kenapa? So hurt, kata dia, sakit banget gitu." Terus dia bilang, "Ici." Saya senterin, emang merah. Saya pikir rongga hidungnya bengkak aja, pilek gitu loh. Terus saya ke dokter dong. Hari itu juga atau enggak? Besoknya. Jadi malam itu bener-bener dia rungsing aja. Enggak rungsing, tidur. Tapi bunyi kayak mampet, ke hidung mampet, gimana sih? Itu saya juga agak-agak shocknya karena dokter ngomong gini, kalau misalnya itu mute nggak nyangkut, masuk laring, paru-paru, operasi. Itu cuma karena kelalaian 1 orang loh. Dan saya ceritakan itu ke papanya. Papanya. Apa reaksi papanya? Tidak, karena pada saat itu saya ngadu itu beliau lagi di kantor. Dia bilang cuma aduh, tapi tidak ada respon lagi. Ini yang saya bingung. Kenapa papanya memilih beliau jadi istrinya? Hai teman-teman. Saya bingung sekali ini ya, karena sebenarnya saya tidak mau ngerespon, tapi banyak sekali teman-teman yang bertanya sama saya, apakah ini, apakah itu, apakah A, B, C, D, F, G. Sekali lagi saya cuma mau ngerespon sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak saya, karena saya harus konsisten. Yang saya perjuangkan ini adalah, yang saya lakukan ini adalah saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Apa sih maksudnya memperjuangkan hak anak-anak saya? Jadi begini ibu-ibu, perlu diketahui bahwa saat ini hak asuh anak dan hak perwalian belum ada putusan pengadilannya. Itu yang sedang saya perjuangkan, agar anak-anak bisa berada dalam pengawasan dan pengasuhan saya penuh. Apakah dengan seperti itu papanya tidak boleh bertemu? No. Justru hari-hari kemarin yang bikin saya jadi rada berantem lagi sama papanya anak-anak adalah kenapa tidak mau ke rumah, kenapa nggak mau ke rumah, kenapa nggak mau ke rumah gitu. Karena kan rumahnya tetap sama ya, rumah lama, rumahnya anak-anak, jadi silahkan samperin gitu. Alhamdulillah hari ini saya ngobrol sama papanya itu, akhirnya papanya mau bertemu dengan anaknya. Tidak hari ini, tidak usah saya sebutkan harinya, yang jelas sudah ada sudah ada kesepakatan antara saya dan dia bahwa pada hari itu dia akan bertemu dengan anak-anaknya. Ya saya berterima kasih, saya sangat bersyukur karena akhirnya papanya mau menemui anak-anak saya. Itu yang terpenting buat saya. Jadi segala apa yang saya lakukan selama ini, sejauh ini itu demi anak-anak gitu. Kalau mau dibilang saya egois, ya tidak apa. Tapi yang pasti pernikahan mantan suami saya bocor bukan dari saya pertamanya ya. Boleh ditanyakan ke vendor-vendornya. Terima kasih. Teman-teman tahu nggak sekarang saya lagi di mana? Saya sekarang lagi ada di dalam mobil. Ini lagi bimbang mau pulang ke rumah anak-anak atau mau pulang ke tempat saya. Sepertinya saya akan pulang ke tempat saya, tapi saya akan bawa anak-anak. Jadi kenapa saya nggak bisa pulang? Karena banyak sekali teman media yang sudah beberapa hari ini nongkrong di rumah saya, di rumahnya anak-anak. Jadi
Saya minta tolong, minta maaf juga sama teman-teman media kalau sampai sekarang saya belum mau diwawancara secara sendiri, karena kuasa hukum saya belum memberikan saya izin untuk speak up kepada media, untuk wawancara maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu ceritanya, sebetulnya bisa ditonton aja di podcastnya Koko saya ya, di Mob Channel, di Mata ke Mata. Jadi minta tolong sekali ya, teman-teman media, teman-teman wartawan. Saya mengerti bahwa teman-teman wartawan menjalankan pekerjaannya, tapi boleh saya minta rehat sebentar untuk masalah ini sampai nanti sidang hak asuh anak selesai. Saya janji akan memberikan statement kepada teman-teman wartawan semua ya. Thank you. Nah, terus si Ambu dari mana sih? Katanya nggak pernah pergi-pergi. Kok ini pergi? Saya dari rumah sakit. Habis ngapain? Saya habis check up. Ada sedikit kesehatan saya ada sedikit terganggu, sedikit aja sih ya. Mudah-mudahan bukan masalah yang apa-apa. Saya sudah melakukan CT scan dan saya tuh seperti itu. Kalau saya memang keluar rumah tuh memang ada tujuannya. Saya pergi kemana, nanti begitu selesai ya saya pulang gitu. Setiap hari begitu mau dari mana-mana pun hampir nggak pernah saya mampir-mampir. Kenapa? Saya dulu mungkin saya suka main, udah makin tua makin makin lebih suka di rumah ya, lebih enak gitu sama anak-anak gitu ya. Saya bukan mau ngebagus-bagusin diri sendiri ya, tapi memang saya begitu. Saya keluar memang kalau ada tujuan ya, kalau nggak ada tujuannya ya ngapain. Tadi saya mau pulang tapi ya gimana dong, masih banyak teman media. Saya minta maaf sekali lagi. Saya mohon kesabarannya, ditunggu, nanti akan ada saatnya saya bicara ya. Lagi batuk. Thank you semuanya. Semoga hari ini semuanya makin bahagia. Oh,